Shalom, salam jumpa bersama dengan saya Pendeta Antoni Sukapea dari Amarbait Ministry dalam channel YouTube Menjadi Keluarga Kerajaan Allah. Ini merupakan renungan yang ke-34 bagi kita semua. Jika Bapak Ibu diberkati oleh renungan harian yang saya kirim, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng serta share kepada yang lain supaya makin banyak orang diberkati melalui renungan harian ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami boleh Kau pilih menjadi anak-Mu, menjadi milik-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam renungan yang ke-34 ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini sangat jelas sekali bahwa kita menjadi anak Bapa karena memang Bapa sangat mengasihi orang-orang yang telah ditebusnya. Atau dengan kata lain, kita menjadi anak Bapa semata-mata karena kasih Bapa yang begitu besar kepada kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan manusia yang berdosa di dunia ini. Artinya Allah mengasihi semua manusia. Namun sekali lagi, tidak semua manusia itu bisa ataupun dipanggil dan dipilih oleh Bapa. Pada akhirnya hanya mereka yang betul-betul diberikan anugerah Bapa atau dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus lah yang menjadi anak Bapa. Tentu ini merupakan misteri. Kita tidak tahu siapa yang dipanggil dan dipilihnya. Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa atau percaya kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Alkitab katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau kita bisa menjadi orang percaya, kita bisa menjadi anak Bapa bukan karena kita yang memilih, bukan karena yang kita menginginkan, bukan karena kita sedang merindukan untuk menjadi anak Bapa. Karena dalam bahasa asli sangat jelas sekali dikatakan di sini, kalau dikatakan di sini betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Di sini kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita bentuknya adalah kata benda feminim singular akusatif. Artinya kasih ini melahirkan atau menghasilkan orang-orang yang menjadi miliknya. Sebagaimana renungan yang sebelumnya saya sudah katakan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa memilih orang tuanya. Tidak ada. Tidak ada anak yang bisa memilih orang tua. Demikian juga tidak ada manusia yang bisa memilih Yesus Kristus atau merindukan Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamatnya. Tidak bisa. Kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan diri dan memanggil dan memilih Dia, tidak ada satupun upaya manusia untuk bisa menjadi anak Bapa. Dia tidak bisa menjadi anak Bapa karena doanya, atau karena kerinduannya, atau karena permohonannya. Tidak ada. Karena Alkitab dengan sangat jelas, tidak ada satupun upaya manusia untuk bisa menjadikannya menjadi anak Bapa. Seseorang bisa menjadi anak Bapa semata-mata karena Bapa sendiri yang memanggil dan memilihnya. Itulah sebabnya sangat jelas dikatakan di sini, lihatlah betapa besarnya kasih yang telah diberikan Bapa kepada kita. Di sini kita sangat jelas menunjuk kepada orang-orang percaya yang telah dipilihnya. Sehingga dikatakan di sini kasih di situ yang diterjemahkan dari kata agapen, ini merupakan jelas kasih yang bersumber semata-mata dari Bapa dan ini melahirkan orang-orang percaya kepada Dia karena bentuknya feminim, singular, akusatif. Di sini menjelaskan bahwa mereka yang telah menjadi anak Bapa ini karena pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan Dia. Itulah sebabnya mengapa ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, dikatakan kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan oleh Roh atau tidak dilahirkan dari atas, kamu tidak bisa mengenal Allah, kamu tidak bisa mengenal kebenaran, kamu tidak bisa menjadi milik Allah.
Itulah sebabnya juga mengapa kita tidak mungkin bisa memanggil Allah itu Bapa kita, kalau bukan karena Roh Kudus yang mengaruniakan itu kepada kita. Itulah sebabnya mengapa dalam Roma 8 ayat 14-15 sangat jelas, hanya mereka yang dipimpin oleh Roh bisa menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Nah, karena itu sangat jelas sekali dikatakan karena kasih yang begitu besar yang dinyatakan Bapa kepada kita. Kalau kita bisa menjadi orang percaya, kita bisa menjadi milik Bapa, kita boleh mengalami karya Kristus bukan karena kita. Sekali lagi, karena kasih Bapa yang begitu besar. Sehingga mereka yang telah dilahirkan oleh Roh Kudus, mereka yang telah dilahirkan melalui kuasa Allah, yaitu melalui penebusannya atas kayu salib, hanya mereka yang menerima karya Kristus inilah, melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya, yang kemudian bisa menjadikan dia anak Bapa. Karena itu mari kita renungkan, apakah kita betul-betul sudah menjadi anak Bapa? Tentu kita tidak bisa menjadi anak Bapa kalau itu karena usaha dan kerinduan kita. Kita nggak bisa menjadi anak Bapa oleh karena itu dari kekuatan kita untuk memberikan respon. Firman Tuhan sudah jelas sebelumnya sudah kita renungkan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kita keinginan atau respon kita, kehendak kita untuk kita boleh menjadi anak Bapa. Tidak ada sedikit pun potensi manusia yang menjadikan dia bisa menjadi anak Bapa sepenuhnya. Karena demikian besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sehingga dikatakan di sini memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Di sini ungkapan yang dipakai dalam bahasa asli dikatakan dunia di sini disebut sebagai musuh Allah. Kita tahu dunia ini sedang menuju kebinasaan. Dunia yang terdiri keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, kata 1 Yohanes pasal 2. Sedang menuju kebinasaan. Karena itu, hanya mereka yang telah dipanggil, dipilih, dan yang mereka yang telah dijadikan menjadi anak Bapa, telah mengalami kuasa penebusan Kristus. Hanya mereka inilah yang betul-betul bisa mengalami kasih Bapa yang luar biasa. Sehingga dia diberi kemampuan, meskipun dunia membenci dia, dan memang pasti membenci dia. Yesus sendiri mengatakan, sebagaimana dunia membenci aku, maka kamu pun akan dibenci oleh dunia. Karena dunia ini sedang menunggu waktu untuk mengalami penghukuman dari Allah Sang Pencipta dunia ini. Dan dunia ini sejak semula telah diciptakan sebetulnya untuk manusia yang betul-betul yang menyatakan Bapa di dalam dirinya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya manusia itu berkuasa atas dunia ini dengan segala isinya. Namun sejak manusia memutuskan untuk hidup bagi dirinya sendiri. Sejak manusia memutuskan untuk lebih mendengarkan apa yang menjadi tawaran iblis. Sehingga dia melakukan kehendak dirinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa iblis begitu mengerti banget bagaimana memperdaya orang-orang Kristen. Memperdaya orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus. Untuk mereka pada akhirnya tidak bisa membuktikan adalah pengikut Kristus yang sesungguhnya. Mengapa? Karena memang tidak ada kemampuan manusia atau orang percaya untuk bisa membuktikan bahwa dia anak Bapa, kalau bukan kasih Bapa yang telah dinyatakan kepada dia. Karena itu tidak ada sebetulnya kegentaran bagi mereka yang telah dipilih menjadi anak Bapa. Bagaimanapun beratnya tantangan yang dihadapi di dunia ini, bagaimanapun godaan iblis menggoda dia, kalau orang sudah dipilih menjadi anak Bapa, selalu diberikan kemampuan untuk menghadapi semuanya itu. Meskipun dunia membenci dia, dia tidak takut. Karena memang hidupnya bukan milik dunia dan bukan untuk dunia. Mereka yang dipilih menjadi anak Bapa adalah mereka hidup yang senantiasa memikirkan Bapa di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Karena kasih-Mu lah yang membuat kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Betapa besarnya anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh ditetapkan, dipanggil dan dipilih menjadi anak Bapa. Untuk menyatakan kemuliaan Bapa melalui seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.